Mungkin juga teman-teman juga sama, agama saya sebelumnya agama yang diwariskan, bukan agama pilihan saya. Nah, saya pada saat ini memilih, bukan diwariskan, Bang. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Perlu ketahui, kita ini sebenarnya meyakini sebagai orang muslim Nabi Isa sebagai nabi, tapi kita tidak katakan dia anak Tuhan, karena Allah itu dalam agama Islam Esa. Dalam 4 ayat surah Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, ikrarkan hai Muhammad dan sampaikan kepada seluruh umatmu dan manusia kalau Allah itu ahad. Ahad itu artinya Esa, tunggal ya. Allahus samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita bilang Allah punya anak, berarti mana keturunannya? Kalau Allah punya ayah dan ibu, siapa lagi di atasnya? Dan siapa yang awal? Makanya dalam Islam dipangkas itu tidak ada lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak membutuhkan sama siapapun. Itu konsep dasar ketuhanan dalam Islam. Jadi perbedaan kita sama Nasrani itu. Karena ada juga sebagian orang Nasrani mengira kita ini karena berbeda nabi, kita benci Nabi Isa. Keliru. Islam punya 6 rukun. Rukun pertama, beriman kepada Allah. Kita yakin Allah ada dan dia pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Ada malaikat yang mencabut ruh, ada yang meniupkan ruh, ada yang menurunkan hujan, ada yang mengatur langit. Ini segala ini rukun iman namanya. Nanti Mas Rudi bisa belajar lebih jauh, dan di YouTube itu termasuk ada penjelasan saya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Termasuk kita wajib iman kepada kitabnya Nabi Musa Taurat, iman kepada kitabnya Nabi Daud Zabur, iman kepada Injil kitabnya Nabi Isa, dan iman kepada Al-Quran kitabnya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini wajib kita katakan. Jadi kalau ada orang muslim bilang Injil bukan kitab dari Allah, itu bisa kafir, atau Allah tidak pernah turunkan Injil, itu bisa kafir. Tapi kalau kita katakan Injil sekarang sudah banyak berubah, iya. Tapi apakah pernah Allah turunkan Injil? Iya, harus kita imani itu. Silahkan dicari sendiri. Paus Benediktus XVI mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat yang bilang ada ayat-ayat sisipan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang dibuang. Itu justru Paus Benediktus XVI. Gitu ya. Yang keempat itu adalah beriman kepada Rasul-Rasul. Dalam Islam kita diajarkan Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 Rasul. Yang wajib kami umat Islam, kita ini umat Islam termasuk sekarang, meyakini 25 nabi dan rasul, di antaranya Nabi Isa. Dan kita orang Islam meyakini Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kita perlu luruskan pemahaman sebagian orang menganggap orang Islam itu benci Nabi Isa. Itu nggak benar sama sekali. Bahkan kita jauh lebih menghormati Isa alaihissalam daripada teman-teman Nasrani sendiri. Karena kita betul-betul memposisikan beliau sebagai utusan Allah dan bukan anak Tuhan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menceritakan masalah itu. Surah Al-Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran. Al artinya keluarga, Imran itu ayahnya Maryam alaihissalam. Itu kakeknya Nabi Isa. Allah namakan satu surah khusus, itu 200 ayat. Di antara isinya adalah tentang masalah keluarga Imran ini. Bagaimana prosesi lahirnya Maryam dari ibunya, dan bagaimana akhirnya Maryam terus nanti hamil tanpa ada suami. Allah tiupkan ruhnya Nabi Isa, kemudian Isa keluar sebagai anak. Itu surah Al-Imran lengkap. Kemudian ada surah yang kedua adalah surah Al-Ma'idah, surah nomor 5. Al-Ma'idah itu makanan yang turun dari langit zaman Nabi Isa alaihissalam. Allah ceritakan untuk menenangkan Bani Israel waktu mereka minta tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga adalah surah Maryam, surah nomor 19, khusus namanya Maryam alaihissalam. Ibunda ini kita semua anggap umat Islam adalah manusia suci, karena sucinya nggak pernah disentuh oleh laki-laki sampai Allah tiupkan ruhnya Nabi Isa. Itu poinnya.
Jadi sebenarnya perbedaan dasar kita tidak anggap Nabi Isa kecuali Nabi dan utusan Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam, diciptakan dari tanah lalu dikatakan jadi maka jadilah. Dia bilang, aku tidak bisa membuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu mau apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya dia akan membawa kamu kepada kultu Allah.